Ketika kita mendengar nama Yakub, tentu kita akan mengingat atau berhubungan erat dengan cerita tipu-menipu. Yakub menipu ayahnya, Ishak, sehingga berkat anak sulung diberikan oleh Ishak kepada Yakub. Dan dalam perjalanan hidup Yakub, ketika Esau tahu bahwa hak kesulungan itu sudah diberikan kepada Yakub, Esau marah, menaruh dendam kepada Yakub, dan ingin membunuh Yakub. Kemudian Yakub disuruh ibunya untuk melarikan diri ke tempat Laban. Di tempat Laban, Yakub ini ditipu. Jadi kalau orang mengingat cerita Yakub, pasti yang diingat adalah cerita mengenai tipu-tipu. Nah, pada pagi hari ini, kita coba mau melihat lebih lanjut lagi. Ketika Yakub melarikan diri, mungkin sama dengan kita pada saat ini. Ketika kita punya masalah, kita lari dari masalah tersebut. Dan kita hidup saat ini dengan beban masa lalu kita. Sehingga saat ini kita tidak dapat bergerak maju. Coba kita lihat dalam Kejadian 32 ayat 1. Kejadian 32 ayat 1 berkata, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Untuk dapat berkembang, kita harus melanjutkan perjalanan kita. Kita tidak boleh diam. Kita harus tetap bergerak. Sama seperti Yakub. Yakub bergerak melanjutkan perjalanannya. Dia kembali untuk menyelesaikan masalah yang dulu. Kita juga demikian. Ketika kita punya masalah, kita tidak boleh lari dari masalah kita. Kita harus tetap bergerak untuk menyelesaikan masalah yang kita punya. Memang sangat berat ketika kita mulai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita punya. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa bergerak maju? Yang pertama adalah kita harus bisa mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan saat ini ketika ditanya apa beda sebelum dan sesudah mereka mengikuti Kristus. Ada yang menjawab, dulu ketika saya belum mengikuti Kristus, saya lebih berbahagia daripada saat ini. Ada juga yang menjawab, kayaknya nggak ada bedanya. Sebelum saya ikut Kristus dan sesudah saya mengikuti Kristus, nggak ada bedanya. Tetapi ada juga yang menjawab, ketika dulu saya belum mengikuti Kristus, hidup saya hancur. Ketika saya mengikuti Kristus, hidup saya menjadi luar biasa. Tentu tiga jawaban seperti ini sering kita dengar. Dan kita yang sudah mengikuti Kristus sangat yakin bahwa ketika kita mulai mengikuti Kristus, ada perbedaan yang sangat jauh dari sebelum kita mengikuti Kristus. Jadi hal pertama, ketika kita mau bergerak maju adalah kita harus mengalami hidup bersama dengan Kristus. Yakub mengalami hidup bersama dengan Kristus secara pribadi. Ketika Yakub bergumul dengan malaikat, dia mengalami Kristus secara pribadi. Ketika Ayub mendapatkan pencobaan dari iblis, dan ketika Ayub menang dari pencobaan tersebut, Ayub berkata, dulu dari kata orang dia mendengar tentang Kristus, tetapi sekarang dia memandang langsung kepada Kristus. Perjumpaan dengan Kristus secara pribadi akan membuat kita terus maju dan berkembang. Yang kedua adalah kita harus melupakan masa lalu. Masa lalu sering menjadi penghalang bagi kita untuk dapat bergerak maju.
kita lebih sering mengingat apa yang buruk yang pernah kita alami atau kita rasakan daripada kita mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kita alami. Yesaya 43 ayat 18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ketika kita mulai mengingat masa lalu yang sulit, atau sesuatu yang buruk yang kita alami, itu akan menjadi beban yang sangat berat, sehingga kita tidak dapat memikulnya. Itu yang membuat kita sering diam di tempat, kita tidak dapat maju terus. Oleh karena itu, mari kita lupakan masa lalu kita yang berat, dan kita mulai mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita lupakan karena beban yang kita ingat dari masa lalu kita. Karena ketika kita mulai mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka pasti kita dapat mengucap syukur. Hal yang ketiga adalah kita mulai fokus kepada Tuhan. Fokus kita seringkali kepada manusia, bukan kepada Tuhan kita. Dan seringkali kita menjadikan seseorang itu sebagai tolak ukur kita, sehingga kita gampang kecewa. Kalau seseorang dia mulai mengambil satu patokan kepada orang yang lain, maka ketika orang itu jatuh, orang ini akan menjadi kecewa. Tapi ketika fokusnya kepada Tuhan, maka ada orang yang jatuh, dia akan bisa menjadi penyemangat untuk mengangkat orang ini bangkit kembali. Kalau ketika kita mengingat Yosua dan Kaleb, ketika mereka mengintai tanah Kanaan, 12 orang yang berangkat, yang 10 takut. Tetapi Yosua dan Kaleb dalam Bilangan 14 ayat 6 berkata, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ketika kita fokus kepada Tuhan, pandangan kita akan menjadi berbeda. Ketika kita melihat masalah, kita fokus dengan masalah, kita akan menjadi takut dan gentar. Kita takut untuk melangkah, sehingga kita berdiam. Tetapi ketika fokus kita kepada Tuhan, kita akan berani untuk melangkah maju. Dan ketika kita bergerak maju bersama Tuhan, apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan akan buat itu menjadi berhasil. Oleh karena itu, ketiga hal inilah yang bisa membuat kita semakin hari semakin maju. Kita bisa bergerak maju. Dalam Kejadian 32 ayat 1, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ayat 2, ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Ketika kita bergerak maju, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yakub bisa bertemu dengan malaikat, dan Yakub bisa menikmati hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Karena ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia melupakan masa lalu dia maju terus dan fokus dia kepada Tuhan. Kejadian 32 ayat 10 berkata, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini pada waktu menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ada berkat yang luar biasa yang diterima ketika kita mulai berjalan dengan Tuhan. Ketika kita mulai berjalan dengan Tuhan,
kita akan mengalami hal-hal yang kita sendiri kadang tidak bisa pikirkan, tetapi Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Nah, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kembali mengarahkan hidup kita kepadanya dengan mengalami Kristus secara pribadi dalam hidup kita. Kita melupakan masa lalu yang buruk yang pernah kita alami. Kita mulai melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan selalu kita bergerak maju bersama dengan Kristus. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.